Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di seluruh Indonesia selalu sehat dan bahagia. Nah, tetap ya harus jaga kesehatan ini. Dalam kondisi pandemi yang belum landai, belum menurun, kita harus jaga kesehatan itu. Nah, pada video kali ini masih berseri, kita masih akan membahas sosok atau figur capres dan cawapres yang berpotensi di 2024 nanti. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sosok Ganjar Pranowo. Apa keunggulan dari Ganjar Pranowo? Ya, tentu dia posisinya adalah sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah, keuntungan inilah yang harusnya dikapitalisasi ya untuk bisa membangun pencitraan, kan? Membangun kinerjanya yang baik. Agar apa? Agar mendapatkan simpati publik dan mendapatkan elektabilitas yang tinggi di mata masyarakat. Nah, kalau ini bisa dijaga ya, bisa dikapitalisasi oleh Ganjar ya, tentu ini akan menguntungkan dirinya. Karena bagaimanapun sosok seorang gubernur itu kan memiliki pasukan, memiliki birokrasi, memiliki anggaran ya kan, dan memiliki sumber daya yang berpotensi untuk bisa membangun pencitraan dan bisa menaikkan elektabilitas sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, yang kedua ya, kalau kita melihat sosok Ganjar itu ada bisik-bisik gitu di kalangan elit gitu ya, bahwa Ganjar ini adalah salah satu figur atau calon yang bagian daripada yang akan didukung oleh istana gitu. Ya, ini juga menjadi keuntungan bagi Ganjar. Entah benar atau tidak, tentu ini elit politik yang tahu dan paham gitu kan. Tentu istana juga tidak punya satu calon, pasti akan banyak calon yang tentu akan didukung dengan melihat perkembangan dan dinamika politik ke depan. Nah, lalu apalagi keuntungan dari Ganjar Pranowo selain dua hal tersebut, selain dia sebagai Gubernur Jateng ya, lalu juga dia ya kemungkinan akan di-endorse oleh istana gitu kan. Lalu Ganjar itu juga kan seorang aktivis, ya. Seorang intelektual juga, dia S1-nya di UGM, S2-nya juga ilmu politik UI juga. Itu kan artinya secara praktis punya pengalaman politik di lapangan gitu ya. Pernah jadi anggota DPR, pernah jadi gubernur. Lalu secara akademis juga dia sekolah belajar ilmu politik secara teoritik gitu. Jadi penggabungan dua kekuatan itu menjadi penting gitu. Ramuan, racikan, strategi ya, taktis dan praktis itu menjadi penting juga gitu. Nah, keunggulan-keunggulan ini ya tentunya ya harus bisa dimanfaatkan oleh Ganjar. Agar apa? Agar bisa tadi menjaga dan menaikkan elektabilitasnya ke depan. Kalau itu bisa dijaga, tentu ini akan menguntungkan dirinya untuk bisa melaju di capres dan cawapres 2024 nanti. Nah, lalu apa sih kekurangannya? Nah, kekurangannya Ganjar memang ya kan, dia ada dan menjadi bagian daripada kader PDIP. Karena kita tahu ketika kita bicara PDIP maka bicara institusi kepartaian. Tidak boleh juga misalkan calon presiden berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu Ganjar yang elektabilitasnya tinggi, misalkan mengalahkan Puan gitu di lembaga-lembaga survei yang ada gitu. Itu juga kan mohon maaf ya dimusuhi gitu loh. Tidak diundang dalam acara di Jawa Tengah gitu kan. Ini tentu harus menjadi perhatian Ganjar. Bagaimana Ganjar bisa ya berkomunikasi baik dengan elit-elit PDIP gitu, agar bisa mendapat dukungan dari internal PDIP sekaligus juga bisa menaikkan elektabilitasnya. Nah, kalau dua hal ini bisa dijaga, dia menjadi gubernur dengan katakanlah kinerja yang baik untuk bisa menaikkan elektabilitasnya, lalu juga di PDIP juga tidak dimusuhi ya. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang bagus. Tetapi kalau di PDIP masih diganjal ya, lalu dimusuhi ya, tidak disukai oleh elit-elit PDIP, misalkan oleh kelompoknya Puan Maharani dan lain-lain, itu menjadi sebuah kerugian bagi Ganjar karena bisa jadi nanti dia tidak bisa diusung dan didukung oleh partainya sendiri. Ini menjadi kerugian bagi Ganjar. Nah, bagaimana kansnya di 2024 nanti? Nah, tergantung dari Ganjar sendiri. Bagaimana Ganjar ya bisa ya kan menjaga dan menaikkan elektabilitasnya sebagai gubernur Jateng. Ya, kalau itu bisa dijaga ya kansnya tinggi. Walaupun nanti misalkan tidak bisa didukung oleh PDIP, dia kemungkinan akan dipinang oleh partai yang lain kalau syaratnya tadi ya, kalau elektabilitasnya tinggi. Tetapi kalau elektabilitasnya standar bahkan cenderung turun hingga ke depan,
Nah, partai-partai juga tidak akan yang mau. Jadi tergantung dari Ganjar sendiri dalam mengkonstruksi dan membangun karir politiknya sebagai gubernur Jateng untuk menaikkan elektabilitasnya, sekaligus juga sebagai petugas partai di PDIP, ya kan, untuk menjaga silaturahmi dan komunikasi dengan elit-elit PDIP. Kalau dua hal ini bisa dilakukan oleh Ganjar secara baik, tentu dia punya kans untuk bisa melaju menjadi capres dan cawapres. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.